Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tupperware DS4703 ingin menampilkan hasil tugas besar kami, yaitu perancangan dan implementasi website forum jual beli Telkom University. Ini adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Azhara Sabrina Anggara, lalu rekan saya Adir Hadatul Aisyah, Siti Nur Komariah, dan Salsabila Rizkiah Anwar. Step 1, memahami pengguna. Step 1 ini kita lakukan dengan wawancara terhadap 5 responden yang memenuhi 3 syarat utama, yaitu 1. Mahasiswa Universitas Telkom, 2. Memiliki pengalaman menggunakan platform e-commerce, dan 3. Memiliki latar belakang interaksi berbeda dengan FJB Value. Lalu juga kami mengevaluasi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, termasuk fitur yang diharapkan, dan membuat user persona sebagai profil fiktif dan representatif. Kemudian, step 2, memahami fungsi bisnis. Kami membuat HTA yang berisi rincian terhadap interaksi pengguna dengan sistem, mulai dari membuka ponsel hingga menutup kembali aplikasi. Kami juga membuat mental model yang menggambarkan ekspektasi pengguna terhadap cara sistem bekerja, dan juga membuat konseptual model yang merupakan refleksi dari harapan pengguna dalam bentuk desain awal atau kerangka dasar dari sistemnya. Kemudian, step 3, yaitu prinsip desain UI. Kami memastikan UI dan fungsi yang dibuat fungsional dan menarik. Lalu kami juga menyesuaikan desain dengan ekspektasi pengguna melalui pendekatan HTA, mental model, dan konseptual model. Lalu, ini adalah HTA kami. HTA kami berisi step by step cara penggunaan sistemnya. Kayak dari membuka ponsel, terus menggunakan aplikasinya seperti apa, lalu sampai menutup ponsel kembali. Lalu ini adalah mental model kami. Kami membagi mental model kami menjadi 2, yaitu fitur pencarian barang dan fitur kategori. Dengan fitur pencarian barang, yaitu menekan kolom pencarian, memasukkan barang yang dicari, dan melihat hasil pencarian dan memilih barang. Yang fitur kategori, aplikasi kami mampu menentukan kategori, memilih kategori yang diinginkan, dan melihat daftar barang sesuai kategori yang dipilih. Dan ini adalah konseptual model yang kami gunakan. Jadi ini adalah model dasar dari aplikasi yang akan kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsabila. Selanjutnya, di sini ada step 4, membangun sistem menu dan skema navigasi. Sistem menu dan skema navigasi dirancang di Figma berdasarkan hierarchical text analysis atau disebut juga HTA, mental model, dan model konseptualnya. Pengujiannya dilakukan pada perangkat smartphone untuk memastikan aspek visual, kompatibilitas, dan efisiensi interaksi terpenuhi. Tipe Windows-nya yang dipilih adalah web-based via browser agar mudah diakses tanpa instalasi tambahan. Sekaligus menjangkau berbagai perangkat, pemilihan perangkat input dan output juga disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, step selanjutnya. Di sini step 7 sampai step 9 ada yang pertama, kontrol antar muka dipilih dengan cermat, meliputi operable control, text entry, selection control, dan custom control untuk memastikan fungsionalitas aplikasi. Desain teksnya juga dari font, warna, dan ukuran ditentukan agar mudah dibaca dan konsisten. Perubahan UI-nya dilakukan berdasarkan masukan pengguna, feedback dari orang-orang, paduan, dan bantuan asisten untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya. Lanjutnya step 10 sampai 14. Aplikasinya mendukung fitur multilingual, bisa bahasa Inggris ke Indonesia, dan aksesibilitas dasar seperti kontras warna yang baik dan ukuran huruf yang jelas. Warna utama adalah merah dan putih, mengikuti identitas Universitas Telkom, dengan warna sekunder seperti biru dan hitam. Icon dan gambar yang digunakan untuk memperkuat branding layout diatur untuk kemudahan navigasi dan pengujian usability yang dilakukan untuk memvalidasi desainnya. Untuk selanjutnya penjelasan. Color palette-nya di sini, palet warna yang kita gunakan yang utama aplikasinya itu tadi merah dan variasinya juga ada putih sesuai Telkom Unif.
Terus warna sekundernya seperti biru dan abu-abu yang digunakan untuk elemen pendukung, untuk memastikan konsistensi visual dan keterbacaannya. Untuk slide selanjutnya, penjelasan prototyping akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Rahadato. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototipenya. Nah, baik, seperti yang dilihat sebelumnya, tadi itu tampilan jika user masuk ke websitenya. Di sini ada untuk sign in dan sign out-nya. Di sini bisa menggunakan Google ataupun email. Sign up dan ini sign in. Lalu bisa menggunakan username or email, lalu password. Lalu bisa sign in. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa informasi. Lalu di sini ada kategori. Di sini juga ada beberapa barang. Nah, selanjutnya di sini juga ada burger icon, di mana isinya terdapat profile, setting, favorit, chat, dan add or sell. Yang pertama ada profile. Profilnya seperti ini tampilannya. Lalu untuk settingnya seperti ini, bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Selanjutnya favoritnya seperti ini tampilannya. Kita bisa nge-undo, gimana ya? Kita bisa buat dia jadi nggak favorit seperti itu. Selanjutnya ada chat, tampilan chatnya seperti ini. Lalu ada add for sale-nya seperti ini. Jadi kita bisa nambahin apa yang mau kita jual seperti ini. Kita bisa nambahin fotonya. Kita juga bisa ngatur dia lagi di negosiasi atau enggak. Juga ada beberapa kategori yang bisa dipilih di sini. Seperti itu. Selain itu kita juga bisa ngedit barang yang kita jual. Nah, ini kita bisa edit barangnya sesuai maunya kita. Selanjutnya di sini juga ada search. Untuk search-nya kita bisa search di sini apa yang kita mau. Kita juga bisa speech to text. Jadi kalau misalnya kita press, kita ngomong, itu tuh ntar jadi teks seperti itu. Ini salah satu fitur untuk aksesibilitas. Seperti itu. Nah, di sini juga ada notifikasi. Beberapa notifikasi. Lalu di sini ada kategori yang bisa dipilih. Salah satunya adalah skincare. Di skincare ini ntar kita bisa juga masukin dia jadi favorit atau enggak. Seperti itu. Udah sih, itu aja dari saya. Sekian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Nurkomaria. Baik, sekarang kita masuk ke tahap penjelasan pengujian. Boleh ke slide-nya selanjutnya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan sebanyak minimal 15 responden dan kami mendapatkan sebanyak 17 responden dengan rincian 5 dari responden sebelumnya dan 12 merupakan sukarelawan yang memenuhi syarat. Kemudian kami membagikan broadcast berisi tautan Figma sebagai prototipe yang diuji dan formulir 10 pertanyaan SOS. Broadcast ini disebarkan melalui WhatsApp kepada responden. Kemudian kami memastikan penguji mencoba semua fitur yang tersedia berdasarkan tes skenario website RJP Telio. Tes skenario-nya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian setelah itu kami juga menentukan hipotesis capaian. Ada 3 dan untuk mencapai hipotesis ini kami melakukan pengujian dengan cara penguji atau responden mengisi formulir feedback sebagai bahan acuan kami untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, untuk menghitung tahap pengujian, kami menghitung dengan cara untuk pertanyaan ganjil dihitung dengan cara total skor dikurangi dengan 1 dan untuk pertanyaan genap dihitung dengan cara 5 dikurangi dengan total skor. Jumlah dari keseluruhannya dikalikan dengan 2,5 untuk kemudian mendapatkan hasil akhir dari nilai SUS. Nilai SUS yang baik adalah yang lebih dari 68 sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, berdasarkan responden kami mendapatkan nilai sebanyak 74 yang termasuk dalam kategori good usability. Hasil usability ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan merasa sistem mudah digunakan, konsisten, dan dapat dipelajari dengan cepat. Berikut ada grafik pembagiannya, ada full sebanyak 5,9%, poor sebanyak 41,2%, good sebanyak 17,6% dan excellent sebanyak 35,3%. Sekian dari saya kerahkan kepada moderator. Baik, mungkin segitu presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.